bareng Masyarakat Pencaksilat Indonesia MASPI bersama dengan Asosiasi Tradisi Silat Betawi Indonesia atau ASTRABI, berbagai perguruan pencaksilat dan berbagai organisasi pencaksilat yang ada di Indonesia. Ada Bapak Ketua Umum ASTRABI, ada Bapak Pencaksilat Dunia tentunya, Bapak Dr. Haji Edi Marzuki Malapraya. Hari ini kita akan melakukan pengamatan kurang lebih dari 42 peserta temu pendidikan virtual internasional yang MASPI dan ASTRABI selenggarakan. Kita akan buka saja rangkaian acara hari ini melalui sebuah penayangan video opening hari ini. Kami persilakan, selamat menyaksikan. Kemarin itu kebanggaan, udah umur 89 dari pindah lagi gitu. Saya datang ke gedung itu tahun 50, jadi udah berapa tahun tuh? Karena saya ikut menyaksikan tiba-tiba dari tentara Belanda itu tahun 50, maka saya sangat. Saya dibina oleh kakek yang namanya main pukulan, disebut itu pencaksilat sekarang. Jadi saya udah mental, fisik siap. Umur Malaya kira-kira akhir 46. Karena saya kalau di Jakarta kelakuan saya kayak ekstremis gitu, bisa ditangkap Belanda kan. Nah, di Tasikmalaya itu sesudah 6 bulan, tanggal 21 Juli 1947, itu aksi militer Belanda yang pertama menyerang daerah Republik. Saya dari itu mengungsi ke selatan.
Oh ya, saya buka aja ya. Ya, ini sebenarnya kelanjutan dari upaya-upaya kita yang sebelumnya, yaitu Temu Pendekar yang sudah kita laksanakan sejak tahun lalu. Kami sejak 2015 untuk Jakarta itu, MASPI kita percayakan sepenuhnya di tangan Pak Anwar selaku ketua untuk melakukan pembinaan di Jakarta, bekerja sama selama ini. Dan Temu Pendekar ini yang virtual, yang sebelumnya tidak virtual karena pandemi, itu sebagai satu realisasi aksi program kita untuk menjawab apa yang kita lakukan setelah ada penetapan Pencaksilat sebagai warisan budaya dunia pada akhir Desember 2019 di Ibu Kota. Jadi sebenarnya kita harusnya melakukan aksi program itu pada bulan Maret April ya, tapi kita keburu bertemu dengan corona, jadi apapun yang kita perbuat dalam situasi seperti ini, kita harus melakukan aksi itu seperti yang sekarang kita lakukan. Dan kenapa ini diadakan di Jakarta? Secara kebetulan memang ini menjadi tanggung jawab kita karena kebetulan juga di Jakarta Astrafi sebagai salah satu perguruan, saya melihat sebagai satu upaya yang luar biasa terhadap pemeliharaan tradisi. Astrafi melakukan upaya-upaya yang luar biasa, dan tentu MASPI sebagai satu komunitas yang sudah menjalin hubungan dengan Mas Astrafi, kita merealisasikannya di Jakarta. Biasanya sebelumnya kita lakukan di Bandung. Ini juga memberikan satu jawaban bahwa sesungguhnya setelah proses penetapan, Pencaksilat harus naik kelas. Kita harus lebih cerdas, kita harus lebih memberikan semacam ide dan gagasan, tidak semata-mata aksi-aksi yang bersifat teknis. Karena bagaimanapun juga Pencaksilat bukan lagi menjadi milik kita sesungguhnya setelah penetapan, tapi sudah menjadi global. Dia bukan saja milik orang Indonesia, tapi juga milik dunia. Jadi alangkah paradok dan alangkah sangat tidak elok kalau kita sebagai pemilik tidak melakukan upaya-upaya apa yang disebut dengan upaya-upaya pelestarian. Dan ini satu jawaban bahwa secara kebetulan memang Astrafi volume kegiatannya begitu tinggi, dan kita tentu ingin merangkul semua kekuatan-kekuatan komunitas tradisi, terutama dengan Astrafi. Dan ini merupakan bukan kegiatan terakhir, tapi tentu akan ada kegiatan-kegiatan yang lebih besar. Insya Allah di 2021 apabila ini pandemi berakhir, kita akan ada beberapa event-event lagi yang lebih besar. Saya kira itu. Ini kan Pencaksilat itu kan berarti aku dunia. Harapan untuk generasi penerus itu bagaimana? Iya, saya kira ini satu proses yang harusnya dipahami. Ada satu pemahaman selama ini bahwa Pencaksilat adalah satu warisan. Kita harusnya melihat ke depan Pencaksilat sebagai satu sains, sebagai satu pengetahuan. Karena dengan demikian kita akan melihat silat tidak hanya semata-mata soal warisan, tetapi satu pengetahuan yang sesungguhnya harus dilakukan dengan upaya-upaya kreativitas lah ya. Kreativitas ini maksud bukan aksi-aksi seperti ini, tapi ada yang lebih besar, yaitu kita selama ini bukan lemah ya, terlena dengan hal-hal yang bersifat lisan ya. Karena ternyata Barat sudah jauh melakukan upaya-upaya pencatatan, pendokumentasian. Kita harus cerdas sekarang setelah penetapan ini, tidak hanya melakukan aksi-aksi yang bersifat teknis, mengaplikasikan dengan bentuk-bentuk event-event seperti festival. Karena jangan lupa pengakuan UNESCO pada kita itu ada kata plusnya, yaitu tradisi Pencaksilat untuk kemanusiaan, for humanity. Jadi ini nilai plus yang luar biasa yang harus kita syukuri, karena ternyata menurut Dirjen Kebudayaan nilai plus itu adalah bahwa ini peninggalan peradaban Indonesia yang sudah dilakukan sebelumnya oleh nenek moyang leluhur kita 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau peradaban ini pula ya sama halnya dengan hancurnya peradaban satu bangsa. Jadi ini bukan saja menjadi kewajiban dari Astrafi, MASPI, tapi sesungguhnya negara harus hadir di sini. Ya tidak hanya membantu secara finansial, tapi secara moral
adalah secara politis juga harusnya ada peran dari pemerintah, harus ada will, tidak semata-mata jargon-jargon pemulihan tradisi, pemeliharaan budaya bangsa, tapi harus ada fakta-fakta yang lebih realistis. Saya kira itu. Untuk Anwar, Pak, untuk kegiatan pada hari ini berapa peserta Pak yang ikut Pak? Baik, hari ini kita diikuti oleh 42 peserta, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Nah, ini mungkin bukan hal yang memuaskan bagi kita, tapi satu saat kami akan membuat yang lebih besar, seperti tadi diungkapkan oleh Pak Wahda. Karena kerja hari ini adalah kerja bareng antara MASPI, Masyarakat Pencaksilat Indonesia, Astrabi, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di dalam event ini tidak hanya bagaimana kita mengaplikasikan apa yang ada di benak kita, tapi kita mulai dengan terobosan-terobosan baru agar para pesilat yang terkena dampak COVID-19 ini mulai aktif kembali, bahwa masanya lah kita tidak berdiam diri, tapi terus meningkatkan kemampuan dan kreativitas kita. Nah, hari ini kita buktikan walau hanya 42 perguruan, tapi alhamdulillah apa yang kita harapkan terlaksana, yaitu bagaimana teman-teman memulai kembali kreativitasnya di perguruan masing-masing. Yang lebih ditonjolkan itu jurus atau gimana Pak? Ya, jadi kita tampilkan jurus dan aplikasinya. Jadi jurus yang mereka tampilkan dan aplikasi dari jurus yang mereka tampilkan. Namun semuanya tidak mengacu pada aturan IPSI, tapi kepada aturan silat tradisi. Untuk mereka para peserta dari wilayah mana aja? Ya, di Indonesia nih hampir menyeluruh. Satu pulau pasti insya Allah ada satu perguruan. Juga ada dari beberapa negara, yang saya ingat satu dari Italia. Itu perguruan Sera. Perguruan Sera itu cabang dari Bandung juga. Jadi yang ada di Italia, dan mereka ikut. Selebihnya bisa dilihat nanti di dalam. Tapi yang jelas bahwa hari ini kami dari MASPI, dari Astrabi sudah membuktikan bahwa dalam kondisi wabah, kami tidak berdiam diri. Karena apa? Tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Ketika pencaksilat sudah diakui dunia, maka wajiblah kita sebagai pelaku untuk mempertahankan ini. Nah, jangan sampai nanti 5 tahun ke depan kita jadi penonton, tapi harusnya lah kita menjadi pelaku dari apa yang sudah kita dapatkan tersebut. Dari Astrabi sendiri harapannya seperti apa? Kalau saya, kebetulan saya juga ke Korwil MASPI DKI Jakarta. Kami berharap apa yang kami buat hari ini bisa memberikan energi baru kepada teman-teman, bahwa ayo kita sudahi dampak daripada wabah ini, ayo kita mulai berkreasi kembali. Kita buka perguruan kita masing-masing untuk berlatih kembali, namun tetap dengan menjaga protokoler COVID-19. Tentang kegiatan ini Bang, menurut pandangan Abang tentang virtual seperti ini, gimana Bang? Iya, jadi kegiatan Pendekar ini kan sebenarnya kegiatan tahunan dari MASPI ya. Kita juga sebagai pengusul waktu itu, pengusul pencaksilat masuk UNESCO, memasukkan kegiatan ini dalam laporan kita ke UNESCO, bahwa komunitas berkegiatan tanpa ada pemerintah sebenarnya. Ini kan sebenarnya dulu memang inisiatif komunitas gitu, tidak ada dukungan dari pemerintah. Tapi ketika ini masuk ke dalam daftar UNESCO, ini jadi kewajiban kita dari pemerintah untuk mendukung ini berjalan. Artinya ini juga salah satu poin virtual. Ketika kita dalam kondisi pandemik sekarang ini, MASPI berinisiatif mengadakan kegiatan tetap jalan meskipun dengan cara virtual. Artinya tidak harus bertemu tatap muka di sini, tetap pewarisan nilai itu tetap berjalan, silaturahmi tetap berjalan meskipun secara virtual. Ini langkah baik menurut kita dari Kemdikbud. Sebaiknya kegiatan-kegiatan ini lebih diperbanyak, apalagi ini tahunan dan mengumpulkan semua dari Indonesia, bahkan dari luar negeri, karena ini kan Tumbuh Pendekar internasional. Itu saja. Dari pemerintah sendiri apa Pak yang bentuk dukungannya Pak Yusuf? Bentuk dukungan sebenarnya di sini kita ada memberikan bantuan untuk pemenang. Hadiahnya kita ada 60 orang kalau nggak salah. Tapi ya itu tadi, karena kita anggarannya lebih banyak ke COVID, terserap ke COVID, kepotong gitu. Jadi kita tidak bisa maksimal. Cuma ya itu dari awal juga kita melihat ini inisiatif dari komunitas. Artinya tidak ada pemerintah, mereka tetap juga jalan. Tapi tetap
kita tidak bisa membiarkan komunitas sendiri. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa membantu lebih banyak dalam kegiatan ini. Harapannya sendiri ke depannya gimana untuk Ya. kegiatan semacam ini? Poin-poin pencaksilat sebenarnya kan tradisi pencaksilat. Artinya tidak hanya melulu olahraganya. Di situ ada pewarisan nilai kepada anak-anaknya. Ini jadi ajang pewarisan nilai, ajang silaturahmi para pencaksilat. Tidak hanya pencaksilat gitu loh. Jadi tokoh-tokoh nasional juga kemarin juga sempat kan pencaksilat yang kita menang berbagai macam piagam. Kemudian ada salah satu pesilat yang memeluk Presiden dan Pak Prabowo langsung kan. Artinya secara politis juga pencaksilat ini jadi pemersatu bangsa gitu. Tidak hanya secara olahraga. Dari Sabang sampai Merauke kita punya pencaksilat. Gitu sih. Sudah nama bang? Nama saya Heri Manurung dari Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih bang. Siap.